Assalamualaikum, halo teman-teman. Video kali ini masih seputar sejarah, tapi ini adalah sebuah tempat nongkrong dengan bangunan yang sudah ada sejak tahun 1800-an. Kawasan ini disebut Watervreden. Nah, Watervreden itu sendiri yang kita tahu adalah kawasan Jakarta Pusat yang merupakan ibu kota dari Batavia Baru. Dulu kawasan ini merupakan daerah tempat tinggal utama orang-orang Eropa nih teman-teman. Letaknya kini di sekitar Pasar Baru, Jakarta Pusat yang membentang dari RSPAD Gatot Subroto hingga Museum Gajah. Pada masa pendudukan Jepang di tahun 1942 sampai 1945, nama Watervreden mencakup hampir seluruh daerah Jakarta Pusat sekarang. Nah, yang akan aku bahas kali ini adalah sebuah kantor pos tertua di kawasan Watervreden ini. Sekarang disebutnya Gedung Philately. Gedung ini didirikan oleh VOC di Batavia pada tanggal 26 Agustus 1746. Pada awal kemerdekaan, Gedung Philately difungsikan sebagai pelayanan pos, telepon, dan telegram. Adanya perkantoran baru berupa gedung pos ibu kota menjadikan gedung kantor pos lama Pasar Baru difungsikan sebagai pelayanan Philately dan kantor cabang Persatuan Philately Indonesia di Jakarta. Nah teman-teman, saat ini Gedung Philately disulap menjadi tempat nongkrong bernuansa tempo dulu yang bernama Pos Blok. Mungkin kalian pernah tahu kawasan M Block yang berada di daerah Blok M. Nah, pendirinya sama nih teman-teman, sama Pos Blok ini. By the way, untuk memasuki area ini, kalian harus download aplikasi Peduli Lindungi, sama seperti kalian kalau berkunjung ke mall-mall ya teman-teman. Jadi scan barcode gitu untuk memasuki area ini. Oh ya, untuk memasuki area ini gratis ya teman-teman, jadi nggak ada tiket masuk. Ketika masuk ke dalam gedung, kalian dapat melihat jajaran toko UMKM yang menjual berbagai barang mulai dari pakaian, kuliner, hingga barang antik. Tapi karena masih proses pengembangan, jadi baru beberapa tenan aja nih teman-teman yang terisi di area ini. Dulu sebelum ada Pos Blok, adanya Starbucks doang nih teman-teman. Tapi Starbucks ini selalu rame banget, apalagi di siang hari, karena memang berada di pusat perkantoran, ya jadi selalu ramai dikunjungi. Ada yang membuat aku menarik nih teman-teman. Nah ini ada tenan yang menjual barang-barang antik, salah satunya adalah setrika arang. Dulu sebelum ada setrika listrik, tahun 90-an ya kira-kira, setrika arang ini masih banyak yang pakai loh teman-teman. Hayo, ada yang pernah merasakan setrika arang ini enggak? Nah, di kalangan kolektor, harga jual setrika arang ini beragam, mulai dari harga 200.000 hingga jutaan rupiah, tergantung tahun dan bentuknya ya teman-teman. Di ujung sebelah kanan aku adalah pintu masuk yang tadi kita lewatin ya teman-teman. Arsitektur khas dari Gedung Philately ini adalah jendela melengkung yang berhias kaca. Nah, di atas ini kaca-kaca bercorak gitu ya teman-teman. Dan di atasnya ada beberapa kipas angin. Oh ya, di depan aku ada tempat duduk seperti tangga. Ini asik juga sih duduk di sini. Cuma karena banyak pengunjung ya teman-teman, jadi kayaknya nggak nyaman duduk di sini. Kita lanjut lagi aja ya, kita ke dalam. Nah ini ada tenan menjual minuman. Minuman ini minuman jamu gitu ya teman-teman. Nah kalian tau lah ya kalau jamu itu kan dari rempah-rempah, tapi ini jamu koktail gitu teman-teman. Unik ya, perlu dicoba juga sih. Kita ke arah kanan dari tenan jamune tadi ya teman-teman. Ini area outdoornya. Wow, ini rame banget ya teman-teman nih tempat ini, karena memang masih baru dibuka, jadi orang masih excited banget untuk berkunjung ke tempat ini. Area ini ada 5 tenan yang menjual makanan dan minuman. Di area ini juga ada mini outdoor ya teman-teman. Ini aku lagi bingung nih teman-teman. Ini bingung banget mau duduk di mana. Karena ini rame banget sih ya, jadi kita keliling-keliling area ini aja ya teman-teman sambil nge-shoot video untuk kalian aja, biar kalian tahu gambarannya Gedung Philately ini seperti apa dalamnya. Oke teman-teman, nanti kita cari minuman di luar aja ya sambil kita ngemil dan cari tempat duduk.
Nah, ada tenan milik Prilly Latukonsina. Tenan ini menghadirkan menu dari berbagai negara, dari makanan Korea, Jepang, Belanda, hingga Prancis. Nah, ini ada minuman di mesin nih teman-teman. Nih aku mau coba sambil lihat-lihat dulu caranya gimana. Udah kita pilih-pilih, ternyata ini cuma bisa minuman yang hot, yang minuman dinginnya itu sold out, jadi kita cari di luar aja ya teman-teman. Nah, tadi kita masuk dari ujung sana, kita ada di seberangnya. Nah, di samping aku ini ada pintu ya, kita masuk lagi ke koridor. Nah, di belakang aku adalah toilet ya teman-teman. Di luar ramai juga ya teman-teman. Oke, kita langsung aja cari tempat ngopi. Terus mau beli minuman yang dingin-dingin karena panas banget. Sambil cari cemilan ya. Kita ke Filosofi aja ya teman-teman. Filosofi Coffee ini adanya di paling ujung ya teman-teman. Ini paling rame dari tenan-tenan yang lainnya. Tapi untungnya ini aku nggak pas lagi ngantri, jadi langsung kita beli. Filosofi Kopi ini juga punya artis nih teman-teman. Dia ada di daerah Jakarta Selatan, di kawasan Melawai kalau nggak salah. Nah, ini buka cabang lagi di Pos Blok. Nah, orderan aku udah datang nih teman-teman. Ini waffle es krim. Wafelnya sih lembek gitu ya teman-teman, nggak crunchy, dan es krimnya cuma 1 scoop. Harganya 38.000. Menurut aku rasanya lumayan enak dan porsinya juga banyak. Minumannya aku order green tea ice, harganya 19.000, dan mojito karamel harganya 38.000. Kalau minuman menurut aku sih biasa aja ya rasanya, nggak ada yang spesial. Oke teman-teman, segitu aja jalan-jalan kita di gedung Filateli ini. Saran aku sih kalau kalian mau berkunjung ke sini di weekday aja ya. Mungkin nggak serame ini dan kalian juga bisa dapat foto yang kece juga. Menurut aku tempat ini wajib kalian kunjungi karena selain tempat nongkrong, gedung ini bernilai sejarah juga ya teman-teman. Anyway, untuk kalian yang menggunakan kendaraan umum, kalian bisa naik Transjakarta, turunnya di halte Pasar Baru. Dari situ kalian tinggal nyebrang aja ya teman-teman. Nah, untuk kalian yang membawa mobil, kalian parkirnya di Gedung Kesenian, pas tikungan sebelah kanan. Jadi nanti kalian jalan kaki dari Gedung Kesenian ke pos bloknya ya teman-teman. Pokoknya patokannya berseberangan dengan Pos Indonesia. Gedung Kesenian ini parkirannya lumayan luas dan menurut aku di sini aman karena banyak security yang mengatur ya teman-teman. Udah gitu biaya parkirnya katanya terserah, jadi nggak dipatokin berapa harganya. Ya pokoknya seikhlas kalian aja ya. Sekian video aku hari ini ya teman-teman. Jangan lupa like and comment this video and subscribe Wulan R Ferdinand channel. Let's go to the next step. Bye bye. Wassalamualaikum.